Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Sobat Ramadan rahimakumullah. Alhamdulillah, kita di hari ini berada di bulan Ramadan, bulan yang senantiasa dinanti-nantikan oleh seluruh umat muslim sedunia. Bahkan munajah untuk bisa hadir di bulan Ramadan dimunajatkan di bulan Rajab yang lalu, 2 bulan yang lalu. Waballighna Ramadan, sampaikanlah kita semuanya, sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh rahmah, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana amal ibadah kita pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Oleh karenanya kita semua dihimbau untuk senantiasa meningkatkan amal ibadah kita, meningkatkan amal sedekah kita. Lebih-lebih sedekah yang kita lakukan di bulan Ramadan adalah merupakan sedekah yang terbaik. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh sahabat, sedekah mana yang terbaik ya Rasulullah? Kata Rasulullah, as-sedekatu fi Ramadan, yaitu sedekah yang dilakukan di bulan Ramadan. Sobat Lentera Ramadan rahimakumullah, sedekah yang kita lakukan pada hakikatnya adalah untuk diri kita sendiri, karena sedekah itu bisa menghapus dosa-dosa kita, bagaikan air memadamkan api. Sedekah juga merupakan lidaf'il bala, penolak bala. As-sedekatu lidaf'il bala. Pernah suatu ketika Abi Hurairah radhiyallahu an didatangi oleh seseorang yang meminta didoakan anaknya, karena orang tersebut merasa galau, orang tersebut merasa risau karena tidak tahu keberadaan anaknya, tidak tahu keadaan anaknya. Orang tersebut meminta kepada Abi Hurairah supaya didoakan, karena Abi Hurairah adalah seorang sahabat yang soleh, seorang sahabat yang alim. Tetapi Abi Hurairah tidak melakukan atau memberikan doa kepada anak orang tersebut. Beliau memberikan jalan keluar selain doa, yaitu dengan cara sedekah. Kata Abi Hurairah, sedekahmu akan lebih mudah diterima daripada doaku. Akhirnya orang tersebut bersedekah atas nama anaknya kepada Allah sebesar 1 dirham, agar anaknya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Lentera Ramadan, beberapa hari kemudian anak tersebut pulang dan bercerita terjadi keanehan ketika anak tersebut berada di tengah-tengah lautan, di mana kapal yang ditumpanginya dengan beberapa orang akan karam terhempas ombak. Namun di tengah-tengah kejadian tersebut, di tengah-tengah keputusasaan semua penumpang kapal tersebut, dia mendengar suara bahwa sedekah si fulan diterima. Kemudian setelah dia mendengar suara itu, dia seakan-akan melihat orang-orang berpakaian putih membimbing menyelamatkan kapal tersebut sampai ke daratan. Sobat Lentera Ramadan, kejadian-kejadian aneh itu adalah merupakan efek dari sedekah yang dilakukan oleh orang tuanya. Maka benar kata Abu Hurairah bahwa sedekahmu akan mudah diterima daripada doaku. Oleh karenanya, mumpung di bulan Ramadan ini, kita perbanyak sedekah yang akan kita lakukan. Jangan mementingkan diri kita sendiri, tapi atas namakan sedekah itu kepada orang tua kita, atas namakan kepada anak istri kita, agar supaya anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang selamat di dunia wal akhirah. Sobat Lentera Ramadan rahimakumullah, di antara keutamaan sedekah selanjutnya adalah bahwa hakikat sedekah yang kita lakukan itu bukan mengurangi harta benda kita. Sedekah yang kita lakukan justru merupakan benda yang hakiki yang akan kita terima besok di akhirat.
Karena harta hakiki adalah yang pertama harta yang kita makan, yang kedua ada harta yang kita pakai, dan yang ketiga adalah sedekah yang kita keluarkan. Dan sedekah itu tidak mengurangi harta benda kita. Pernah ada suatu peristiwa di zaman Nabi Musa. Ada seorang pasangan suami istri, yang suami istri tersebut termasuk keluarga yang paling miskin. Ketika pada malam hari istri tersebut minta kepada suaminya, karena suaminya dekat dengan Nabi Musa, "Wahai suamiku, tolong doakan kepada temanmu yang bernama Musa itu, karena Nabi Musa itu adalah orang yang bisa berbicara kepada Allah." Akhirnya besok paginya seorang laki-laki tersebut mendatangi rumah Nabi Musa dan mengutarakan keinginannya untuk didoakan kepada Allah agar supaya menjadi orang kaya. Kemudian Nabi Musa mendoakan orang tersebut supaya bisa menjadi orang yang kaya. Kemudian Allah memberikan syarat. Ada dua cara. Yang pertama, orang tersebut bisa kaya tapi pada hari tuanya. Yang kedua, orang tersebut akan diberikan kekayaan oleh Allah tapi cuma 1 tahun. Akhirnya setelah berunding dengan istrinya, orang tersebut memilih kaya namun meskipun cuma 1 tahun. Kemudian Nabi Musa memberikan kambing kepada orang tersebut. Setelah waktunya berjalan, seiring dengan waktu orang tersebut menjadi kaya raya. Seiring dengan kekayaannya, istrinya akhirnya berpikir, "Suamiku, ketika kita kaya, mumpung kita kaya, marilah kita manfaatkan harta kekayaan kita itu untuk diberikan kepada orang lain." Akhirnya dengan kesibukan dia melakukan sedekah, memberikan makan kepada orang lain, memberikan bantuan kepada orang lain, tidak terasa dia sudah terlewat 1 tahun. Kemudian ketika Nabi Musa mengetahui, loh orang ini kok sudah 1,5 tahun masih kaya. Akhirnya Nabi Musa bertanya kepada Allah. Kata Allah, "Aku malu, aku kalah dermawan dengan hambaku. Oleh karena itu, saya lakukan, saya akan tetap menjadi orang yang kaya." Hadirin Sobat Lentera Ramadan rahimakumullah, demikian manfaat-manfaat sedekah yang kita lakukan, karena sedekah itu hakikatnya adalah untuk kepentingan kita sendiri. Mudah-mudahan sedikit dari apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.